Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, mungkin juga sampai sekarang, medsos Oten dihebohkan dengan pernyataan salah satu public figure yang bernama Daniel Mananta, yang seorang Kristen, di akun TikTok-nya yang mengatakan bahwa di dalam patung ada unclean spirit atau roh jahat. Dan dia menghubungkannya dengan kebiasaan umat Kristen, terutama Katolik, yang suka membuat patung Yesus maupun replika salib, yang juga termasuk patung, dan kemudian dikatakannya untuk disembah. Video TikTok dia ini dibuatnya setelah dia bertemu dengan UAS di salah satu podcastnya ya. Nah, berikut ini potongan video yang aku ambil langsung dari akun TikTok Daniel Mananta ya. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali ini. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke. Ucapan Daniel Mananta yang mengatakan bahwa umat Kristen menyembah patung sebenarnya cukup mengagetkan juga ya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah selama ini umat Kristen memang menyembah patung? Padahal setauku mereka tidak menyembah patung ya. Cuma mereka suka membuat replika patung dari Tuhan mereka atau memvisualisasikan Tuhan mereka dalam bentuk patung maupun gambar ataupun lukisan. Ataupun mereka membuat replika salib yang dalam Islam itu juga bisa dikategorikan sebagai patung ataupun berhala karena adanya sejarah yang melatar belakanginya ya. Dan semua itu dikategorikan termasuk perbuatan syirik yang jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cukup banyak YouTuber Kristen yang bereaksi terhadap video Daniel Mananta ini ya. Bahkan sebagian dari mereka membawa-bawa ajaran Islam ataupun membawa-bawa UAS dalam video reaksi mereka. Salah satunya adalah video si Dr. Kopla ini ya,
yang punya channel Verbum Veritatis, seorang dokter retorika yang cuma ahli ngomong muter-muter nggak ada isi ya, tapi nggak punya cukup nyali untuk diajak berdebat offline dengan beberapa ustadz kita ya. Si Dr. Deking Gandas ini dengan gaya sok taunya ikut membawa-bawa ajaran Islam dalam pidato retorikanya di channel YouTube-nya ini ya, yang bernama Verbum Veritatis. Kita akan putarkan sedikit cuplikan video dari si Dr. Kopla ini ya. Videonya adalah yang ini ya, yang berjudul Daniel tentang patung, kau diam ajalah. Nah, Anda bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit ya, artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan, mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot, tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Kadruns kan memang kebiasaannya begitu, membacot, mengklaim dengan bombastis, dengan heboh, membuat tuduhan tanpa membaca, tanpa cari informasi, tanpa cari tahu kebenarannya bagaimana. Yang penting membacot, membuat tuduhan secara tidak bertanggung jawab, kemudian sudah. Nah, saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak, bahwa Daniel ini sudah mualaf. Kalau kamu mualaf, ya mualaf aja lah. Kenapa kamu mendadak kamu sudah jadi seperti kadrun yang membacot, membeo satu klaim, satu informasi yang sama sekali tidak berdasar dari Abdul Somad. Sangat sulit untuk memahami orang yang tetap ignoran dan tetap bodoh di era semacam ini, apalagi berupaya untuk memahami orang yang mempublikasikan kebodohannya kepada publik. Nah, kalau memang benar Daniel ini sudah mualaf, saya ucapkan selamat untuk Daniel menempuh jalan iman yang baru. Tapi pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membacot hal-hal yang kamu tidak expert di situ, kamu tidak punya kompetensi di situ, tidak punya keahlian di situ. Urus saja hidupmu, urus saja imanmu yang baru, dan berhenti membeo, meniru apa yang dilakukan oleh kadruns. Oke, kita sudah dapat poin-poin yang disampaikan oleh dokter teologi ini ya. Dalam ajaran Islam sendiri, membuat gambar ataupun patung makhluk hidup yang mempunyai ruh itu memang dilarang keras ya oleh Rasulullah SAW, karena hal itu adalah termasuk salah satu perbuatan yang menantang Allah sebagai satu-satunya Sang Maha Pencipta segala makhluk yang ada di seluruh alam, baik di langit maupun di bumi ataupun di antara keduanya ya. Dan begitu juga di dalam kekristenan. Ada larangan untuk membuat patung apapun, apalagi sampai membuat patung replika Tuhan mereka. Larangan tersebut sangat jelas ya disebutkan dalam Bible, misalnya di Kitab Keluaran pasal 20 ayat 4-5. Kemudian di Kitab Imamat pasal 26 ayat 1. Kemudian ada juga di Kitab Yeremia pasal 10 ayat 8 dan lain-lain ya. Nah, larangan membuat patung dan gambar dalam Islam bisa kita lihat di beberapa hadis berikut ini. Di antaranya ada di Sahih Muslim nomor 969 ya. Nah, di sini dikatakan dari Abu Wa'il bahwa Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata, Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku, maukah engkau kuperintahkan sesuatu yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku? Hendaknya engkau tidak membiarkan keberadaan patung kecuali engkau hancurkan. Engkau tidak membiarkan kuburan yang terlalu tinggi dari tanah kecuali engkau meratakannya. Oke. Nah, kemudian juga ada di Sahih Muslim nomor 2109 ya. Dari Mansur bahwa Muslim bin Subaih berkata, aku pernah bersama Masruk di sebuah rumah yang di dalamnya ada patung Maryam. Masruk berkata, ini adalah patung Raja Kisra. Aku berkata, bukan, tapi ini adalah patung Maryam. Masruk berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang suka menggambar. Kemudian ada juga di hadis Muslim nomor 2112 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Dan ini dari hadis Imam Al-Bukhari ya, nomor 3225. Dari Ibnu Abbas, dari Abu Talhah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar, yaitu gambar manusia atau binatang ya. Kemudian di hadis Sahih Al-Bukhari di nomor 2225 dari Ibnu Abbas ya. Di sini Ibnu Abbas berkata, aku benar-benar akan menyampaikan hadis yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang membuat gambar, maka Allah akan menyiksanya sampai dia dapat meniupkan ruh ke dalam gambar itu. Padahal dia tidak akan pernah dapat meniupkan ruh tersebut. Napas orang itu tersengal-sengal dan wajahnya pucat. Ibnu Abbas berkata, celakalah engkau jika engkau bersikeras untuk membuat gambar. Maka buatlah gambar pohon dan segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Ya. Kemudian, di hadis Imam Al-Bukhari nomor 5952 dari Imran bin Hiton dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan sesuatu pun yang di dalamnya terdapat gambar salib di rumahnya. Beliau pasti menghapusnya. Oke. Kemudian di hadis Imam Al-Bukhari nomor 5960 dari Salim bahwa ayahnya berkata, Jibril pernah berjanji menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak kunjung datang, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak enak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar, lalu beliau bertemu dengannya. Lantas beliau mengeluhkan apa yang beliau rasakan. Dia pun berkata kepada beliau, sungguh kami tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Ya, kami di sini artinya para malaikat ya. Jadi jelas ya, semuanya ini ada dalilnya. Ya, jadi ucapan si Dr. Deking Gadas itu hanya menunjukkan kebodohannya di YouTube dia sendiri ya. Dan di dalam Al-Quran sendiri sangat banyak ayat yang melarang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah dalam bentuk apapun adalah berhala. Dan semua itu adalah bentuk kemusyrikan. Di antaranya ada difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 ini ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian ada juga di surat Al-A'raf ayat 197. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Juga ada di surah Ar-Ra'd ayat 14 ya. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke lututnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke lututnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kemudian ada juga di surat Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah. Dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Oke? Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat yang senada dengan ini. Jadi cukup jelas ya, dalam Islam segala bentuk visualisasi atau realisasi wujud Tuhan, baik itu dianggap sebagai sesembahan maupun sebagai perwakilan wujud sesembahan yang digunakan sebagai sarana beribadah adalah perbuatan haram. Ya, karena itu semua adalah bentuk kemusyrikan. Termasuk dalam bentuk patung, karena patung-patung sesembahan itu termasuk berhala. Soal pendapat ulama yang mengatakan bahwa di dalam patung salib ada jin kafir itu adalah pendapat
atau fatwa ulama berdasarkan ijtihad yang merujuk kepada ijma' dan qiyas yang didasari pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, termasuk beberapa ayat dan hadis yang sudah aku sebutkan tadi ya. Patung-patung memang salah satu tempat bagi jin untuk berdiam. Dan patung-patung yang dibuat untuk memvisualisasikan suatu sesembahan akan menjadi tempat favorit bagi jin kafir untuk mendiaminya. Sangat tidak mungkin ya kalau patung-patung tersebut didiami oleh jin muslim. Jadi, nggak perlu lagi nyinyir dengan ajaran Islam tentang patung-patung berhala ya. Dan dalil-dalil yang kusebutkan tadi sekaligus membuktikan ya bahwa apa yang dituduhkan oleh Deki Ngadas, doktor teologi itu, membuktikan bahwa dia memang tidak mengetahui apa-apa ya soal patung dalam agama Islam. Dan apa yang dibilangnya dalam videonya tadi itu sangat cocok ya, menggambarkan diri dia yang sok tahu. Oke? Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.